Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang, mari kita menikmati berkat Tuhan melalui ibadah minggu pagi ini. Kiranya Tuhan menolong kita sehingga terus bertumbuh dalam kehendak Kristus. Panggilan beribadah. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang-orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Pujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, dengar suaranya, datang pada Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya.
Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, marilah di pagi hari ini kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa, ya Tuhan kami yang hidup di dalam Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Kami rindu untuk bersekutu bersama dengan keluarga kami dalam persekutuan Gemindo Jemaat Sebaot. Berkati kami semua Tuhan, baik yang ada di rumah dan dimanapun jemaat-Mu ada. Kiranya Tuhan senantiasa hadir, menyertai dan memberkati lewat ibadah di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa dengan putranya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Pengakuan dosa. Ya Tuhan Allah, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan. Kasih-Mu tidak berkesudahan dan kesetiaan-Mu kekal. Sebab itu ya Allah, kami memberanikan diri datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan serta memohon pengampunan-Mu. Kami sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami dengan kata atau perbuatan. Kami sering lupa memuliakan Allah dan tidak menghormati sesama manusia, apalagi jika dia miskin dan lemah. Kami gagal mengasihi dan berbuat benar. Kasihanilah kami orang berdosa ini ya Allah. Tataplah umat yang Kau tebus dengan darah anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kami hidup dalam pengampunan-Mu. Amin. Berita anugerah Hosea 12 ayat yang ke-7 dan berbunyi demikian. Engkau ini harus berbalik kepada Allah-Mu. Peliharalah kasih setia dan hukum dan nantikanlah Allah-Mu senantiasa. Petunjuk hidup baru. Kita baca dari Mika 6 ayat yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semua Dia buat bagiku. Hosana, Hosana,
Mari kita satu dalam doa untuk perenungan firman Tuhan. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Pakai mulut, lidah, bibir, lebih-lebih hatinya Tuhan, untuk berbicara kepada kami jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengar doa kami, ampunilah salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Amin. Firman Tuhan hari ini kita baca dari Filipi 4 ayat yang ke-10 sampai yang ke-19. Yang bunyinya demikian. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun, baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun, kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganku. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malah lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya serta melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Shalom jemaat Zebaot yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, sambil mengucap syukur kepada Tuhan yang masih memberikan bagi kita kehidupan. Bahkan kita boleh beribadah bersama dengan keluarga, maka tetaplah hati kita penuh dengan sukacita iman. Tema perenungan pada hari Minggu ini adalah tetap bersyukur, tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Saudara-saudara, Paulus dalam pelayanannya, dia bukanlah seorang yang berkecukupan. Kelimpahan, kekurangan,
dia alami silih berganti. Itu dia sampaikan tadi di ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Artinya dia mengalami susah, tetapi dia selalu mendahulukan apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan, yaitu tanggung jawab iman di hadapan Tuhan. Dia juga selalu mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Bahkan dia selalu mendoakan jemaat-jemaatnya itu. Kita belajar dari apa yang dihadapi dan dialami oleh seorang Paulus. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini seolah mengindikasikan bahwa Paulus sering berada dalam kondisi yang sulit, bahkan dalam kekurangan. Tetapi dia tidak pernah menyampaikan itu. Meski demikian, Paulus tidak berkecil hati, karena ia yakin bahwa Tuhan memberikan kekuatan yang cukup bagi dia untuk bertahan dalam segala situasi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara, Tuhan jugalah yang memenuhi kebutuhan hidupnya menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dalam melaksanakan tugas panggilan pelayanannya, Paulus juga melakukan sebuah usaha, sebuah bisnis, yaitu dia membuat tenda, sehingga dia memperoleh hasil dari penjualannya. Dia berusaha secara pribadi bagaimana untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Tetapi dia juga mengucap syukur ketika dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, ada orang-orang lain yang menunjang kehidupannya. Sebagai orang percaya, kita tentu memiliki keyakinan yang sama seperti Paulus mengenai kehidupan hamba-hamba Tuhan yang melayani di berbagai situasi yang tidak mudah, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Biasanya kami saling menghibur, tetapi sayang banyak orang lupa untuk memperhatikan ayat-ayat dalam pembacaan kita hari ini. Paulus berkata bahwa sangat baik perbuatan-perbuatan jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam kesusahan Paulus. Paulus berbicara bahwa pada waktu dia mulai mengabarkan Injil, tidak ada satupun jemaat yang mengadakan perhitungan kepadanya. Demikian juga di Tesalonika, ada jemaat-jemaat yang mengirimkan bantuan-bantuan topangan hidup kepada Paulus. Tetapi dia katakan, yang diutamakan oleh Paulus bukan pemberian itu, melainkan buahnya, bahwa kesadaran iman kita di hadapan Tuhan itu yang memperbesar keuntungan jemaatnya.
Saudara-saudara, Paulus mau mengajarkan untuk tetap mengucap syukur. Meskipun dalam kekurangan yang sangat, tetapi kita masih bisa menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Ayat 14 mendorong kita untuk terlibat secara langsung dalam mendanai kehidupan gereja Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang hidup dalam kekurangan dan kesusahan. Kita percaya Tuhan memberikan kekuatan dalam segala situasi, bahkan dalam situasi yang tersulit dan buruk sekalipun. Tuhan juga akan mencukupkan kebutuhan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Itu janji Tuhan. Apabila kita saling memperhatikan, saling menguatkan, saling memelihara persekutuan, rasa peduli satu dengan yang lain, maka Tuhan berjanji, aku akan mencukupkan kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Sebab suatu janji indah dari Tuhan bahwa kita tidak ditinggalkan. Apabila dalam kekurangan pun, dalam keterbatasan pun, kita bisa memberi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, sesungguhnya kita juga memiliki kesempatan itu. Kesempatan untuk dipakai Tuhan menjadi sarana berkat Tuhan untuk menolong hamba-hamba Tuhan yang dalam kesusahan, untuk mencukupkan kebutuhan hamba-hamba Tuhan yang berkekurangan. Tetapi tidak semua orang dapat melakukannya. Tidak semua orang memiliki kesadaran yang sama. Tetapi ingat bahwa tidak semua orang juga mau dan mampu menjadi seorang misionaris, menjadi seorang pelayan, menjadi seorang hamba. Mungkin nilai-nilainya tidak seberapa, tetapi sangat bernilai di hadapan Tuhan. Dan karena itulah mereka diberkati, dilimpahkan segala kecukupan dari kasih Tuhan. Saudara-saudara, menurut Paulus, jemaat Filipi yang dikirimkan kepadanya telah sangat menolong pelayanannya, sehingga dapat dikatakan bahwa pemberian jemaat Filipi telah menghasilkan buah-buah pelayanan. Maka marilah kita memuliakan Tuhan melalui apa yang kita miliki, harta, rejeki yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, dengan mendukung pelayanan-pelayanan yang ada. Karena pelayanan itu pun membutuhkan topangan dari gereja Tuhan agar dapat melayani dengan baik. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, dalam hidup dan pekerjaan memberitakan Injil, Paulus tidak bergantung kepada siapapun. Ia memenuhi kebutuhan hidup dan pekerjaannya. Dia tidak membebani siapapun, sekalipun dia berhak menerimanya. Dia belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Dengan rendah hati ia mengatakan bahwa semua itu dapat dia lakukan karena Tuhan memberi kekuatan kepadanya. Paulus mendemonstrasikan sikap hidup yang tangguh secara rohani. Tangguh di dalam Tuhan adalah awal dari kemungkinan untuk tangguh dari segala perkara. Karena itu ucapan terima kasih dan doa. Paulus mau memuji dan berterima kasih kepada perbuatan jemaat Filipi yang sangat peduli, peka dan rela memberi. Suatu sikap yang tidak mudah dilakukan zaman ini. Hal yang perlu digarisbawahi dan diterapkan dalam hidup kekristenan sekarang ini adalah meneladani sikap jemaat Filipi. Rela memberi dengan rasa syukur
dan yakin penuh pada pemeliharaan Tuhan. Ini membuktikan bahwa dalam jemaat Filipi tumbuh subur kasih dan persekutuan. Doa Paulus, kiranya Tuhan memenuhi segala keperluan jemaat agar Tuhan dimuliakan. Tuhan juga memenuhi segala keperluan jemaat-jemaatnya dan nama Tuhan dimuliakan. Di masa-masa yang sulit seperti ini, di masa pandemi, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Segala hal boleh kita lewati, baik sakit maupun pergumulan-pergumulan lainnya. Dan kita berharap Tuhan sendiri selalu campur tangan dan memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukan firman Tuhan, yang adalah kekuatan dan pengharapan iman kita kepada Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini, mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dengan mengingat kata Alkitab di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-13 dan ke-14 yang bunyinya demikian. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan.
Tiba saatnya kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan ke hadapan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang kekasih, Bapa yang kekal, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kehidupan kami. Engkau sudah memberkati kami berkelimpahan. Tiba saatnya ini kami memberi persembahan ini Tuhan. Kiranya Tuhan mau menerima persembahan yang sudah kami berikan ini. Baik persembahan ucapan syukur kami maupun persembahan persepuluhan kami. Biarlah persembahan kami ini boleh menjadi dupa yang indah dan harum di hadirat Tuhan yang kudus. Terimalah ya Tuhan, sehingga persembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan dapat digunakan di rumah gereja Tuhan yang kudus, jemaat kami, Gereja Gemindo, Jemaat Sebaut. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, yang sudah memberikan kami berkat sukacita dalam ibadah pada hari Minggu ini. Tuntun dan sertai kami Tuhan, untuk memahami dengan benar firman Tuhan, dan mampukan kami untuk melakukan firman itu di setiap langkah kehidupan kami. Ketika Paulus mengajarkan kami untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal, dalam susah maupun senang, dalam kekurangan pun kami tetap mengingat kasih Tuhan, dan kami mampu mengembalikan ucapan syukur yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kami tidak hanya terus-menerus meminta diberkati, tetapi kami juga mampu untuk melakukan kewajiban kami yang benar di hadapan Tuhan. Berkati kami semua gereja Tuhan. Biarlah kasih sayang Tuhan selalu menolong kami untuk tetap hidup di dalam firman Tuhan. Berkati untuk persembahan yang senantiasa kami sampaikan di hadapan Tuhan, yaitu persembahan hidup kami. Ajar kami untuk terus mengucap syukur dalam segala hal seperti yang Engkau ajarkan bagi kami. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur bersama dengan jemaat Tuhan. Meskipun dalam pergumulan, dalam kesusahan, kami tetap mau mengucap syukur kepadamu. Sambil bermohon Tuhan, bukakanlah jalan. Kiranya segala usaha, pekerjaan, ekonomi, keluarga, Tuhan mencukupkan, karena kami senantiasa mengutamakan pemberian ucapan syukur kami kepada Tuhan. Berkati pendidikan anak-anak kami, biarlah senantiasa mereka tetap mengikuti pendidikan meskipun secara online, tetapi dengan semangat mereka boleh menimba ilmu dan melakukan tugas-tugas, sehingga sukacita boleh mereka nikmati di tengah-tengah situasi ini. Kami juga berdoa bagi jemaat yang sakit dan dalam masa pemulihan, untuk Bapak Jusen Purba, untuk Saudara Angga Purba, untuk Bapak Parulian Simanjuntak, untuk Bapak Hengki Toar, dan saudara-saudara kami yang mungkin saat ini terbaring sakit, lemah, tidak berdaya. Tuhan tolong pulihkan, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanan, minuman, obat-obatan, segala upaya yang diusahakan, Tuhan memberkati. Kiranya Engkau juga menolong jemaat yang sudah lanjut usia. Ibu Afang, Ibu Suyatmi Slamet, Ibu Teresia Kere, Bapak Hengki Toar, Ibu Silvia Rosso, Bapak Joni Moniung, Ibu Siti Munawaro, Bapak Wasna Suyatna, Ibu Mary Suyatna, Ibu Mary Hutahuruk, Ibu Pendeta Yulin Rumambi, Bapak Oscar Tumbol, Ibu Diaken Oktavina Ramli. Tuhan berkati di masa tua mereka. Sungguh indah mereka menikmati hari-hari tua bersama dengan Tuhan.
Kau berkati bersama keluarga, anak-anak, cucu. Kasih Tuhan selalu beserta sukacita, bahkan berkat pertolongan Tuhan. Di tengah-tengah mereka mengalami kelemahan tubuh, Tuhan tetap pelihara. Berkati jemaat yang berhari ulang tahun, kami berdoa untuk yang kekasih anak Timothy. Kiranya Tuhan menolong, memberkati, dan menyempurnakan kesukacitaan dari anak kekasih Timothy Sianturi, sehingga dia di masa anak-anaknya dia tetap melihat kasih Tuhan dan dia belajar untuk hidup takut akan Tuhan bersama dengan keluarga. Berdoa bagi jemaat Tuhan, kiranya segala sesuatunya Tuhan menyertai, bahkan dalam pelayanan di jemaat Sebaot, Tuhan memberkati seluruh majelis jemaat dan jemaat Tuhan, supaya ada keseimbangan di antara kami. Kami saling memperhatikan dan saling melihat setiap apa yang dibutuhkan oleh jemaat, bahkan gereja Tuhan. Engkau menolong para majelis jemaat dimampukan untuk melakukan segala tugas tanggung jawab sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Berdoa juga untuk pemeliharaan gedung gereja, meskipun sampai saat ini pun belum dipergunakan dalam persekutuan ibadah, tetapi Tuhan memberkati tempat ibadah kami dan para donatur gereja yang tetap menunjang pelayanan dan pembangunan gereja. Tuhan memberkati mereka. Berkati juga untuk Sinode Gemindo, kiranya Tuhan selalu menolong, menguatkan di tengah-tengah masa pandemi, sehingga segala kebutuhan, bahkan segala pelayanan boleh terselenggara demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, bahkan kota Jakarta yang tetap dalam gumul di tengah-tengah pandemi ini. Berkati pemerintah kami, Tuhan tolong mereka yang tetap berupaya supaya rakyat dan seluruh masyarakat ini terhindar dari sakit penyakit, boleh memperoleh kesejahteraan hidup. Tuhan memberkati mereka. Kau menolong juga para relawan, tenaga-tenaga yang membantu untuk setiap usaha-usaha kebaikan. Tuhan memberkati. Dengarkanlah doa-doa dari anak-anak-Mu, gereja-gereja yang memohon supaya Tuhan campur tangan di tengah-tengah pergumulan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami semua masing-masing memiliki pergumulan yang berbeda-beda. Tolong ya Tuhan di masa pandemi ini, supaya kami tetap menjaga hubungan baik antara keluarga kami, suami istri, anak-anak, saudara bersaudara, bertetangga, bermasyarakat, sehingga kami boleh mengucap syukur untuk apa yang kami nikmati. Kiranya sukacita iman selalu menjadi bagian kami di masa ini. Terima kasih Bapa, kami memohon Engkau pulihkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam pengutusan, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu.
Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu, dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Pergilah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita.